Shopping atau berbelanja, sebuah kegiatan yang sudah pasti banyak sekali yang meminatinya. Apalagi ya, terutama untuk kaum hawa, kaum wanita kayak gue ini ya, termasuk salah satu orang yang suka belanja dong pastinya. Tapi sebenarnya bukan cuma sekedar wanita ya yang suka berbelanja. Laki-laki juga terkadang ada yang hobinya berbelanja. Nah, kalau kita memasuki sebuah toko baju, sudah pasti ya, dan nggak heran kalau kita melihat banyak manekin atau patung-patung yang digunakan para penjualnya sebagai model dari produk yang mereka jual, gitu ya, untuk memajang hasil karya mereka. Tapi ada satu keunikan atau satu hal yang mencengangkan yang ada di toko baju yang ada di Meksiko ini. Toko ini biasanya disebut dengan butik ya, kalau tempat untuk menjual pakaian itu. Di sebuah butik gaun pengantin bernama La Popular, tepatnya di salah satu kota di Meksiko, di Chihuahua, terpajanglah sebuah manekin cantik yang dimana manekin berkostum pengantin ini menarik perhatian wisatawan dari Eropa dan juga Amerika. Sudah terdengar di mancanegara. Desas-desus berita yang beredar sampai saat ini menceritakan sebuah keunikan dari satu manekin yang terpajang di butik tersebut. Ya, kalau kita memasuki butik atau toko baju sudah pasti ya, banyak pemandangannya kita lihat itu banyak manekin yang mengenakan atau berkostum pakaian-pakaian yang dijual di tempat tersebut. Tapi manekin yang satu ini yang dipajang di toko yang berada di Meksiko itu mempunyai keunikan dan juga kisah mistis tersendiri. Nah, bagaimana kisahnya? La Pascualita adalah sebuah manekin yang dipajang di sebuah toko gaun pengantin. Nah, nama boneka yang aku sebut tadi adalah La Pascualita yang berada di Meksiko. Manekin yang satu ini benar-benar cantik sekali. Namun, sebenarnya La Pascualita menyimpan misteri karena konon katanya banyak hal mistis yang terdapat pada manekin cantik tersebut. Ada yang meyakini jika La Pascualita adalah mayat dari anak sang pemilik toko tersebut. Pascuala Esparza adalah nama dari si pemilik toko itu. Nah, mengapa sih mereka memberi kesimpulan demikian? Hal ini karena wajah dari manekin tersebut mirip sekali dengan anak si pemilik toko itu gitu. Bagaimana bisa disebut seperti itu? Jawabannya adalah karena penampilannya yang memang benar-benar mirip dengan manusia. Tangannya dihiasi dengan urat-urat yang benar-benar nyata, urat-urat samar yang bahkan terlihat pori-pori di kulit tersebut. Telapak tangan bahkan jari-jarinya juga berkerut dan terlihat nampak jelas ada sidik jarinya. Matanya yang bersinar seperti manusia yang hidup. Mata panas. Nah, ngeri dong tentunya manusia dipajang. Di media sosial beredar foto manekin wanita tersebut. Nah, wanita itu atau manekin itu bernama La Pascualita yang diyakini dibuat dari mayat wanita asli yang diawetkan. Dari cerita yang beredar, pada intinya manekin tersebut dibuat oleh seorang pemilik toko gaun pengantin di Meksiko menggunakan mayat anak perempuannya sendiri. Manekin La Pascualita disebut sudah menjadi pajangan di toko itu sejak tahun 1930-an dan kecantikannya tetap tidak pudar sama sekali sampai saat ini. Nah, La Pascualita yang berarti adalah Pascuala kecil atau anak dari si Pascuala ini dipajang di dalam toko sejak tanggal 25 Maret 1930-an. Wow, lama juga ya sebelum Indonesia merdeka loh. Rumor bahwa manekin itu memang benar-benar putri Pascuala pun segera beredar luas. Warga sekitar
merasa sudah menyadari kalau boneka itu mirip dengan mendiang putri Pascuala Esperza, si pemilik toko tersebut. Jadi mungkin yang merasa bahwa boneka itu adalah manusia, yang mencurigainya pertama kali pasti tetangga atau orang-orang yang di sekitar toko tersebut ya. Ya, yang namanya rumor ya teman-teman, dari satu mulut ke mulut yang lain tuh pasti cepet banget menyebar luasnya, bahkan sampai ke mancanegara, ke Eropa dan Amerika. Berarti sudah tenar sejak dari dulu ini patungnya. Menurut cerita yang beredar, konon kabarnya sang putri ini meninggal karena disengat laba-laba beracun. Nah, laba-laba beracun ini kalau nggak salah namanya Black Widow ya. Black Widow adalah salah satu laba-laba dengan racun terkuat ya teman-teman. Kalah Spiderman. Tapi kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kalau memang benar manekin tersebut aslinya manusia yang diawetkan, ya sungguh kasihan sekali ya. Sudah meninggal, tidak dimakamkan dengan layaknya, malah dijadikan sebuah manekin hingga sekarang. Padahal kejadian saat si anak pemilik toko tersebut meninggal itu sudah mendekati hari pernikahannya gitu. Jadi si wanita anak penjual toko itu menjelang hari pernikahannya itu meninggal karena diserang laba-laba hitam tadi. Nah, sebagai seorang ayah, Pascuala Esperza begitu putus asa karena kehilangan putrinya. Dan menurut cerita yang beredar, beliau kemudian meminta agar jenazah putrinya diawetkan dan kemudian diubah menjadi mumi, didandani cantik dalam balutan gaun pengantin. Masya Allah. Tetapi tentu saja itu hanyalah cerita yang entah dikarang oleh siapa, karena kabar ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya hingga sekarang. Hoax ya. Tidak ada yang membuktikan bahwa Pascuala benar-benar melakukan hal tersebut. Itu masih menjadi rumor yang diceritakan oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Ya mungkin mereka ingin menyebarluaskan tentang hal negatif yang ada di toko tersebut. Tapi justru karena adanya rumor negatif tersebut, toko tersebut menjadi lebih viral sampai sekarang. Banyak orang yang berasumsi bahwa manekin itu benar-benar manusia yang diawetkan. Tetapi tidak sedikit juga yang membantah dan menganggap hal itu adalah hal yang konyol ya teman-teman. Yang asal disebarluaskan oleh orang yang tidak suka dengan toko tersebut gitu ya. Yang mana mungkin mereka ingin menakut-nakuti orang supaya tidak membeli di toko tersebut. Seorang mortician yang adalah seorang ahli pengurus jenazah bernama Kathleen Dougherty, berasal dari Los Angeles, menjelaskan bahwa proses pengawetan tidak semudah yang kita bayangkan ya teman-teman. Karena hal tersebut hampir mustahil jika manekin La Pascualita ini adalah mayat manusia asli. Ya. Karena apa? Bila hal tersebut benar-benar terjadi, pasti tentu akan menunjukkan proses pembusukan pada manekin itu. Jadi nggak mungkin dong bisa bertahan 90 tahun utuh seperti manusia cantik sampai sekarang. Dia juga berkata bahwa apakah mungkin La Pascualita merupakan mayat yang diawetkan secara sempurna seperti yang terjadi pada kisah Vladimir Lenin ya. Vladimir Lenin, jawaban dari beliau adalah tidak mungkin. Dia berkata bahwa akan sangat tidak mungkin mayat yang sudah diawetkan sekalipun bisa benar-benar utuh dalam jangka waktu yang lama. Jenazah Vladimir Lenin saja membutuhkan dedikasi dari tim profesional untuk secara rutin menjaganya ya. Dia juga berkata, bahkan dengan segala jenis perawatan apapun, jenazah Vladimir Lenin ini bisa saja rusak oleh jamur dan perlu diganti beberapa bagian pada tubuhnya. Berarti intinya, secanggih apapun alat pengawet atau obat pengawetnya, yang namanya benda yang sudah mati atau jenazah yang sudah meninggal itu pasti mengalami pembusukan. Dan tidak mungkin ya, boneka manekin La Pascuala itu berasal dari manusia. Logis sih ya.
Bukan hanya Catholic yang berpendapat soal ini, hal yang sama juga diutarakan oleh halaman pencari fakta The Museum of Hoax. Mereka berkata bahwa cerita La Pascualita dipastikan hanya sebuah legenda atau hanya berita yang tidak benar. Mereka menuliskan bahwa pada kehidupan nyata tidak semudah itu mengawetkan jenazah. Kehidupan nyata tidak semudah itu mengawetkan jenazah. Pascuala yang mendengar kabar miring tentang putrinya tentu saja sudah membantah gosip tersebut dengan keras ya. Ya dong, secara gitu ayahnya yang bela putrinya yang sudah meninggal lah. Karena ia tidak terima jika ada orang yang menyebarkan berita omong kosong itu. Menurutnya, La Pascualita hanyalah sebuah model yang kebetulan dibuat dengan begitu bagusnya, begitu sempurnanya oleh Sang Pencipta. Nah, berarti intinya diciptakan oleh manusia, manekin tersebut. Dan saat itu kemudian dipajang di butik miliknya, yang mana letak boneka manekin tersebut menghadap ke arah cahaya matahari yang menembus kaca butik dan menyinari mata sang manekin, hingga akhirnya terkesan manekin itu tampak lebih hidup. Ya maklum ya, manusia kalau terkena sinar matahari aja matanya bersinar gitu. Tetapi banyak masyarakat yang tidak mempercayai ucapan dari Pascuala ya. Tetapi banyak masyarakat yang tetap tidak mempercayai perkataan si Pascuala, pemilik toko tersebut ya. Banyak masyarakat yang masih meyakini bahwa manekin tersebut benar-benar anak si pemilik toko yang sudah diawetkan. Ya masyarakat. Ya jelas lah ya teman-teman. Kita lihat saja pada gambarnya, manekin ini udah kayak sebenarnya ya kayak udah jelas seperti manusia gitu, yang secara diawetkan. Tapi anehnya kok bisa ya wajahnya secantik itu ya kalau buat manusia. Apalagi pada zaman dahulu 90 tahun yang lalu, teknologi belum secanggih sekarang loh. Tentu tidak beralasan ya, banyak orang yang bersaksi terkait dengan manekin cantik itu. Salah satunya pegawai toko tersebut. Pegawai yang tidak diketahui identitasnya itu berkata bahwa setiap kali dirinya berdekatan dengan manekin Pascualita itu, dia tuh merasa seolah merinding dan berkeringat gitu. Bukan hanya itu, dirinya juga berkata bahwa tangan dari manekin itu terlihat begitu jelas, sidik jari seperti tangan manusia asli, dan bahkan kaki dari manekin tersebut memiliki urat varieses. Dari penjelasan si penjaga toko tersebut, dirinya sungguh percaya bahwa manekin itu adalah manusia sungguhan. Kadang juga dirasakan oleh beberapa customer atau pengunjung yang datang ke toko tersebut. Nah, ketika para konsumen sedang memilih baju yang ada di toko tersebut, mereka merasa bahwa La Pascualita sedang memandanginya. Oh, ngeri dong ya. Nah, bertahun-tahun kemudian sejumlah warga menyebarkan kabar tentang La Pascualita yang bergerak di malam hari dan mengikuti para pengunjung toko dengan melihat matanya. Wow. La Populer yang adalah milik butik dari Pascuala Esperza sudah berpindah tangan kepada Mario Gonzalez. Sudah pindah tangan ya. Namun pemilik yang baru ini masih saja ingin mempertahankan boneka manekin La Pascualita dan mitos yang meliputinya. Iya dong, karena dengan mitos tersebut, butik tersebut kan jadi ramai, jadi lebih viral gitu. Dia bahkan membuat gaun pengantinnya harus ditukar 2 kali dalam seminggu dan dikenakan pada manekin La Pascualita itu. Mereka yang percaya kalau La Pascualita adalah manusia, banyak sekali warga yang melewati toko tersebut meninggalkan beberapa bunga dan juga lilin tepat di depan toko yang terpajang boneka La Pascualita itu. Banyak spekulasi mistik yang beranggapan bahwa manekin tersebut adalah mayat.
maka proses pengawetannya terlalu sempurna ya kalau bisa awet sampai sekarang gitu. Apalagi di zaman dulu yang belum banyak teknologi seperti zaman sekarang ini. Walaupun begitu, misteri lapas Jualita belum terpecahkan hingga hari ini. Tidak ada yang bisa benar-benar membuktikan bahwa manekin cantik itu adalah seorang manusia yang kemudian diawetkan dan sekarang harus menderita menjadi seorang manekin. Pascuala juga sudah berpendapat bahwa itu jelas-jelas bukan putrinya. Dan manekin tersebut hanyalah buatan tangan manusia yang dibuat pada tahun itu, kemudian dipajanglah di tokonya. Jadi teman-teman, jangan percaya ya dengan kabar-kabar yang masih konon katanya. Kita juga harus lebih selektif lagi menggali berita tersebut benar atau tidaknya. Ya, antara percaya nggak percaya sih. Oke, terima kasih ya teman-teman atas waktunya yang sudah diluangkan untuk menonton videoku kali ini sampai selesai. Terima kasih atas waktunya. See you next video.